Tapi semestinya udah pelan nih bimbingnya. Hei! Jago sih tapi refleks lo. Boleh lah. Tapi kan karena belakang juga masih ada orang dan belum ada bendera kuning, kita harus ngegas terus. Karena kalau misalkan kita dilewatin sama orang baru bendera kuning, kita tetap udah kehitung lossnya satu position dulu. Itu kan juga selamat sih. Itu kalau misalkan balapan hari pertama, round pertama udah accident, itu adalah balapan perdana dan yang terakhir dan langsung tamat. Ya ke temboknya ya udah joger oh ya udah nggak bisa diapain lagi, diputer, diangkat setirnya. Enggak, terakhir rem tangan. Udah masukin gigi mundur. Ada nggak tips-tips buat teman-teman yang lagi mau coba balapan? Ada tips-tips apa dari Koping Ping? Kemarin waktu pas balapan juga ada kejadian yang semua tidak ada yang mengharapkan, yaitu kecelakaan yang melibatkan beberapa mobil. Dan kebetulan Koping Ping ada di track itu dan cukup berdekatan. Puji Tuhan tuh Koping Ping tidak kena, aman. Ya sekarang kita lihat coba yuk videonya, oke? Oke, kita lihat ya. On board nih. On board cam. Aduh. Nih posisinya nih keluar es kecil ya sebelum masuk es gede. Oke. Lap berapa Ping ini Ping? Ini lap ke enggak karena sempat safety car jadi sisa 9 mungkin lap ke 7 kali ya. Udah mau terakhir dong ya. Di tengah-tengah. Oh, oke. Berapa lap sih? 14. ITCR itu 12 lap. Jadi waktu kita lap pertama langsung safety car, kira-kira 3 lap, berarti ini harusnya lap ke-8, 7 ini kalau nggak lap ke-7, lap ke-6. Oke, yuk kita lihat yuk sama-sama yuk. Nah, ini kan kelihatan nih. Di kiri. Aduh, jeger. Kembali kan tuh. Waduh. Nah, ini langsung ke parkir. Hampir aja masih sempat menghindar. Waduh. Oh pelan banget sih, kenapa? Udah tahu pasti ada safety car, karena itu accident parah. Kaget kali. Udah tahu ada safety car. Kaget. Mobil yang pertama sudah kelihatan. Yang kedua kaget. Ayo kita ulang. Mobil yang kedua kaget Ping. Coba ulang. Kalau gua sih kaget banget. Ini pas ITCR ya? Iya, ITCR. Yang pertama ini yang di sini nih. Nah bisa ngalap kok ini udah deket. Bahaya sih tapi ya mau berbahaya sih, cuma hati-hati lah, makanya berdoa masih diberkatin sama Tuhan. Sekali lagi Bing. Gila itu sih kaget sih, gua ngeliat di video aja kaget sih. Gila udah kayak main bowling. Tapi semestinya udah pelan nih bimbingnya. Hei! Jago sih tapi refleks lo. Boleh lah. Masih diberkatin sama ya, Tuhan. Harus dong. Masih selalu diberi keselamatan. Harus diberkati ya. Kaget dong Bing. Kaget yang ngeliat objek ya. Ngeliat objek begitu sih kaget ya. Kaget banget. Balapan pertama ngerasain di lap pertama udah ada safety car nih, ya kan? Wah, ada yang accident. Balapan kedua siangnya di lap pertama safety car. Itu kira-kira 3 lap kalau nggak salah. Itu udah. Kenapa tuh safety car yang pertama? Safety car yang pertama itu kalau nggak salah Rio SB itu velgnya copot. Iya, yang lepas dari. Velgnya lepas. Iya, itu di SGD. Jadi safety car, tapi karena masih awal-awal jadi masih lumayan tenang, bahkan masih sempet ngitungin posisi nih. Kita kan ngejagain kan pada saat depan nikung kita liatin, gue di posisi keberapa ya. Nah, begitu restart lagi, sisa 9 lap, sebenarnya udah ada target harus maju berapa posisi, makanya lagi ngepolnya. Nah, di sini pas ngelihat ada yang accident kan udah kelihatan, kalau dari driver view kan udah kelihatan nih. Wah, ada yang terbalik. Sebenarnya udah mulai ngangkat gas, tapi udah digantung tadi sama. Iya, digantung. Tapi kan karena belakang juga masih ada orang dan belum ada bendera kuning, kita harus ngegas terus. Karena kalau misalkan kita dilewatin sama orang baru bendera kuning, kita tetap udah kehitung lossnya satu position dulu. Tapi kalau menurut gue sih, sorry nih Ping, motong omongan lu ya, kalau udah ada kecelakaan kayak gitu sih udahlah. Maksudnya hilang satu posisi, soalnya itu ngebul Ping, nggak bisa jarak pandang. Iya. Lebih baik sih ngerem dulu. Lu kira lu Kimi Raikkonen yang ada asap tahu-tahu lewat mobilnya. Iya. Aduh, ya udahlah. Enggak lah, maksudnya ya balapan ya buat cari seneng lah. Jadi, kalau udah tahu bahaya. Waktu itu begitu ngelihat terbalik, udah ngegantungin gas. Nggak nyangka juga yang depan itu kayaknya mungkin dia juga kaget ada mobil terbalik, dia juga mungkin nggak tahu gimana nggak ngeliat mobil yang habis accident ini nyebrang.
dihantam sama dia. Mobil yang terlibat eksiden nyebrang ke kanan. Nyebrang ke kanan. Iya. Itu ditancepin, jegur gitu Karena kan. ada 2 mobil, yang satu nembok kiri, jungkir balik, yang satu mental ke kanan. Yang Iya. ke kanan itu Yang jadi ke kanan tapi ngerem di tengah trek, gue lihat maksudnya berhenti mobilnya. Ya, itu bukan ngerem. Jadi saya lihat suspensinya udah patah, bannya udah ngeplek. masuk ke dalam body, udah ngeplek. Iya, udah udah nyeret. kemana udah keseret. Udah keset ditancep di belakang jeger. Ya hajar dari Lama mobil lu yang lewat. ngerem, Nah, gitu. karena Tancap dia di itu belakang. posisi ngehajarnya agak di sebelah kanan, sehingga yang dihajar langsung nyebrang ke tembok, nutupin trek sama sedikit kanan, trek. iya. Dianya Ngegeser. juga ngegeser di tengah melintang di tengah trek. Geser lagi untung. Jadi gue harus ke kiri. Itu Dua kali lo, 2 kali. Iya. Nah, di sini kita kelihatan nih, ada video juga dari orang. Untung ping. Balik dengan utuh mobilnya. Itu Lu juga selamat sih. itu kalau misalkan balapan hari pertama, round pertama udah eksiden, itu adalah balapan perdana dan Yang yang langsung terakhir tamat. dan langsung tamat. Itu start dan end di hari yang sama. Ini ada masih ngegas terus kan, karena belum ada bendera kuning, masih ngegas terus lanjut, ya kan. Nah, begitu balik ke start finish, udah tahu nih, udah yakin pasti ada safety car keluar karena itu parah banget. Dan benar nih, akhirnya ada tuh, ada safety car, bendera kuning safety car. SC ya? SC ya, itu artinya safety car dan nggak boleh passing. Nah, udah aman dah tuh. Udah Nah, aman ini ada yang ngerekam ya kan dari IG-nya Andre Dumais dan Mas Fitra juga. Ini orang ngerekam. Lihat nih. Aduh, berduaan lagi. Balik. Ini yang ngeri. Biar ini ping. Langsung datang. Iya, gue lihat sih mobil lu sih, Ping. Nah, ini slow-mo-nya nih, ada slow-mo-nya juga. Ini ngebalik, ya kan? Nah, ini dia nih yang agak bahaya Ngebalik. makanya kalau rendeng-rendeng. Ini ya. Nah, der. Aduh. Datang. Ini. Iya. Tapi bagus lu masih bisa ngegantung gasnya lu. Kalau nggak ngegantung sih sedang juga. Aduh. Oke, Kas, kalau lu balapan di Sentul ikutin berapa tahun, Kas? Maksudnya 5 tahun kah, 7 tahun kah, berapa tahun pernah? Nah, kalau Berapa seri saya ikut? mulai ikut aktifnya itu benar-benar turun full seri di 2015. Kan waktu itu Brio One Mac Race juga. 2015, 16, 17, 18. Jadi 4 tahun full seri. Oke, kayaknya lu pernah mengalami kecelakaan juga ya? Ya, nembok, nabrak tembok. Nah, waktu lu coba berbagi pengalaman nih sama temen-temen nih. Waktu itu kayaknya lu naik Brio One Mac Race juga ya, yang hujan. Udah kebanyakan yang nembok nih. Enggak sih, beberapa kali lah. Nggak boleh ngomong begitu, enggak. Lu kan kecelakaan kayak 2 kali deh. Ya waktu yang gue lihat, yang lagi nonton, yang gue lagi lihat di onboard lu lagi nyetir. Setelah R2 gue ingat, Ya. hujan. Oh, Nah iya. itu gimana coba cerita berbagi? Itu jadi lagi di tikungan, mau masuk ke tikungan ketiga. R3 benar. Posisinya masih gaspol. Gaspol. Nggak pindah lane kiri atau nggak pindah. Ini balapan lane nih, Kas? kanan. Lagi balapan. Kondisinya hujan deras. Ya, Begitu aja hilang tiba-tiba pantatnya. pantatnya nyusul ke depan. Jadi lagi posisi hujan, kena genangan yang cukup dalam di sirkuit karena Hydroplaning. Deras. hujannya tiba-tiba Aquaplaning deras ya? sekali. Belum sempat keluar bendera untuk pemberhentian race. Habis itu diberhentiin kayaknya race-nya karena hujannya terlalu deras. Mobil lagi jalan, tiba-tiba ngegangsing aja begitu, langsung ke arah tembok. Padahal saya lagi lurus megang setirnya, nggak ngerem. Berarti mobil di posisi kiri dong, mau ke R3. Iya, Posisi mobil di kiri. Terus Nah. pantatnya hilang, nembok ke kanan. ke kanan, iya. Kenceng nggak tuh nabrak? Lumayan, Pingsan nggak? nggak Nggak. Nggak Kaget nggak? kaget, Terus perasaannya waktu habis melintang begitu langsung pikirannya apa yang terlintas di pikiran lo? nggak ada sih ya, nembok udah gitu aja. Gitu. Akhirnya, jangan, kejadian jegur gitu ya? Nggak juga sih, begitu udah hujan, karena tahu ini licin, udah ngeliat aja ngeluncur ya ke temboknya, ya udah jeger, oh ya Udah nggak bisa diapa-apain lagi, diputer, Enggak lah. diangkat setirnya, Enggak, tarik rem tangan, udah sampai. masukin gigi mundur. Terus kayaknya lu pernah mengalami benturan juga waktu di R1. Waktu Iya. itu naik mobil
Brio Turbo ya? Iya. Itu gimana ceritanya tuh? Kurang lebih sensasi apa yang lu rasakan? Jadi waktu itu saya nge-fight posisi 1-2. 1-2. Mobil keduanya waktu itu Mitsubishi Evolution 4. Ya. Ya kan, saya turun di kelas bebas, jadi mobilnya campur-campur ya kan. Nah, saya lagi di posisi ke-1. Di belakang saya lah, ya mau berjuang untuk dapat posisi 1 lah ya. Nah, di tikungan R1 itu kan belok kanan. Benar. Nah, setelah belok kanan kan belok kiri. Nah, waktu belok kanan pantat saya kesenggol sama yang posisi 2. Udah tepos mobil nggak ada pantat, disenggol, kelar. Senggol. Langsung mobil berubah arah, bukannya ke tikungan kedua, langsung berubah arah ke arah tembok sebelah kanan. Kencengan mana sama yang hujan? Kencengan yang R1. Karena yang hujan walaupun lagi di straight, saya berasa mobilnya melintang-lintang dulu, muter-muter jauh, keseret, baru terakhir tembok. Kalau ini masih dekat-dekat sama gaspol, tiba-tiba sebelahnya langsung tembok. Berarti kalau yang di R1 yang naik mobil Brio Turbo itu, lu udah posisi belok kanan? Udah. Kira udah ke kanan? Udah. Ke kanan, belakang lagi nahan daya, terus Iya, kesenggol. Kabur. Iya. Nyusul ke kiri, mau pantatnya langsung nantem tembok. Iya. Pas tabrak, duar, kaget dia kenceng. Pas pertama kesenggol, jadi gini, kita pembalap tuh bisa ngerasain banget mobil. Bagi saya itu sebenarnya harusnya saya nggak perlu sampai ke tembok. Masa? Saat kesenggol pertama, hilang. Saya berasa nih. Ngonter kiri. Pantat gue kesenggol, gue gaspol terus. Wih, biar bisa Tapi lewat. entah kenapa, saya ngerasain impact yang kedua. Jadi saya dihajar 2 kali di tikungan yang sama. Terus waktu itu ya, ini kita cuma sharing aja, cekcok lah, ribut-ribut dan lain-lain, ya kan? Karena saya ngerasa lu nggak perlu sampai 2 kali, gitu kan? Tapi ya terus kita sama-sama lihat onboard dan lain-lain. Ternyata dia juga kesulitan ngerem. Jadi setelah impact pertama, ya emang dia juga lagi berusaha mau nyalip, udah ngerem, ya masih nyosor, kehantem lagi saya 2 kali di tikungan R1 kan lagi high speed, ya udah. Geser arah, pindah pantat ke tembok. Ya, tapi ya sudahlah, itu mungkin udah bagian dalam permainan ya, Bing. Udah bohong bilang, tapi ya sebaiknya sih kita balapan ya harus saling jaga ya. Jaga keselamatan. Yang penting semuanya happy, selamat, finish dengan tenang. Tapi kadang ada pepatah. Gimana? Ada yang pepatah kan bilang, lebih baik beruntung daripada titik. Apa tuh? Jadi keberuntungan itu perlu, apalagi di dalam balapan. Kita boleh kenceng, kita boleh jago, tapi kalau nggak beruntung, ada aja. Ya, orang accident di depan kita lah, ntar misalkan tiba-tiba kita disundul lah, ntar ada yang mobilnya problem lah. Tapi kalau beruntung, ya bisa aja maju ke depannya ada yang accident di kita maju. Iya, benar. Hoki di atas segala. Jadi tetap hoki harus ada, ya kan? Tetap, tapi bukan hanya mengharapkan hoki. Mobil preparation harus benar juga, safety terutama, latihan, jam terbang. Oke, akhir kata nih buat kalian nih 2 pembalap ya. Iya. Buat ada nggak tips-tips buat teman-teman yang lagi mau coba balapan? Ada tips-tips apa dari Koping Ping? Kita harus maksimalkan preparasi ya, latihan dari sisi drivernya dulu nih. Driver latihan. Jadi ada kesempatan. Tolong kita manfaatkan kesempatan tersebut untuk berlatih, apalagi kalau kita sempat ada coachnya, ada yang bisa ngajarin, ada yang bisa ngasih tahu, itu ngebantu banget, ya kan. Terus kalau dari sisi mobil ya kita preparation maksimal, ya kan, terutama dari sisi safety karena penting banget safety, apalagi kalau misalkan bisa dapat tuner atau bengkel yang benar-benar ngerti dan benar-benar support. Kalau nggak ngerti gitu ya, mobil nggak dicek, nggak di-prep dengan benar, itu ada aja. Dan itu ngebahayain orang lain juga. Jadi mobil menurut dia sudah 100% safety, aman, tapi kenyataannya sebenarnya enggak dan belum gitu. Dan itu resikonya berat sekali. Itu bisa mencelakakan satu diri dia, dan 2 yang lebih parah bisa mencelakakan orang lain. Oke, kalau dari Kolukas nih. Besok langsung ke dealer Honda terdekat dekat rumah. Beli mobilnya, habis itu kita bicara. Ke Honda Pradana Sawangan tuh. Atau Honda Fatmawati, Honda Pondok Indah, ayo. Saya ini suka pada ngatur diri. Oke, sekian videonya.
Salam racing, dadah. Tas. Thank you.